Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saat ini kita akan membahas fakta dan kebenaran Alkitab, di mana Alkitab lebih dulu menemukan fakta-fakta ini jauh ribuan tahun sebelum penelitian dilakukan. Fakta apa sajakah itu? Yang pertama, jaringan tubuh manusia yang mirip dengan tenunan. Pada tahun 1665, ilmuwan Robert Hooke pertama kali melihat sel menggunakan mikroskop. Pada tahun 1838, ilmuwan ahli biologi asal Jerman Matthias dan Theodor menemukan teori sel, yang membangun teori sel bahwa sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Sel-sel berkumpul bersama dan menjalankan suatu fungsi yang sama dan membentuk jaringan, dan jaringan-jaringan ini membentuk organ-organ lain. Dan Alkitab mengatakan bahwa tubuh manusia berbentuk seperti tenunan, di mana tenunan itu digabung menjadi sebuah jaringan, yang dimana ini terbentuk pertama kali di rahim ibu kita. Fakta Alkitab ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 yang mengatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan tenunan yang dimaksud oleh Mazmur itu berbentuk jaringan, di mana benang ditenun hingga menjadi jaring agar supaya bisa dibentuk menjadi pakaian, seperti jaringan sel tubuh kita yang terbentuk menjadi sebuah organ. Dan fakta Alkitab yang kedua ialah proses penciptaan bumi dan alam semesta. Ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta terbentuk oleh waktu, energi, unsur, ruang, dan gerak. Kejadian 1 ayat 5 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di mana hari pertama adalah suatu bentuk waktu, dan menciptakan langit dan bumi dan memisahkan gelap dan terang adalah sebuah energi. Mengapa demikian? Karena di sana terdapat pekerjaan. Tuhan mengerjakan alam semesta dengan tangannya, sama halnya ketika Ia membentuk manusia, tentu dengan tangannya juga. Bumi adalah unsur, di mana pada awal penciptaan bumi tidak memiliki bentuk. Pada dasarnya, bumi tidak memiliki bentuk, namun sudah memiliki unsur seperti batu, pasir, semen, tanah. Namun pada saat itu, bumi belum membentuk, namun Tuhan membentuk pada waktu penciptaan pertama. Dan yang kemudian adalah langit. Langit bisa disebut sebagai ruang, karena alam semesta kita ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini memang terbentuk seperti ruangan yang sangat besar yang tidak bisa diukur. Yang kemudian ialah gerak. Bumi memang bergerak, ketika diciptakan pun bumi bergerak dan digerakkan oleh tangan Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga ialah teori bahwa bumi itu bulat. 79 tahun lalu, manusia mengambil potret bumi pertama kalinya. Foto tersebut diabadikan melalui roket V2 Nazi pada 20 Oktober 1946 dan mengatakan bahwa bumi itu bulat dan mengorbit pada matahari. Dan dikatakan bahwa luar angkasa tidak dapat dijangkau ataupun diukur, dan bumi mengambang di luar angkasa. Dan ini dijelaskan dalam Alkitab dalam Yesaya 40 ayat 22. Begini bunyinya, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya
terpasang seperti kemah kediaman. Dan ini diperkuat dalam Ayub 9 ayat 8 yang isinya, yang seorang diri membentangkan langit melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dan bukti dan fakta yang terakhir ialah siklus air atau hidrologi, di mana titik air yang naik ke awan sehingga mengakibatkan hujan. Alkitab sudah lebih dulu memberitahukan hal ini dalam Ayub 36 ayat 27 sampai 28, yang bunyinya, ia menarik ke atas titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiram ke atas banyak manusia. Demikian sesungguhnya bahwa Alkitab tidak salah dalam penciptaan dunia ini, dan Alkitab membuktikan bahwa Alkitab relevan, dan bahkan Alkitab membuktikan bahwa Allah lah sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan soal fakta dan kebenaran Alkitab, dan terungkapnya dibuat oleh ilmu pengetahuan. Sesungguhnya masih banyak lagi yang bisa dibuktikan oleh sains soal kebenaran Alkitab. Jadi teman-teman, jika video ini menambah wawasan saudara-saudara, klik like dan subscribe. Saya tunggu pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.